Assalamualaikum Mas. Sehat Bu. Sehat, alhamdulillah. Dengan siapa aja? Kita aja ya. Kita aja Bu. Nanti direkam, di-share gitu. Ya. Kalau kita aja, kita mulai aja ya, udah lewat jam 8 Oke. menit ya. Oke Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu. Salam. Alhamdulillah hari ini bisa berjumpa dalam kegiatan diskusi ringan bersama Ibu Kalsum. Beliau dosen juga peneliti dan banyak hal-hal yang bisa nanti kita bicarakan dalam diskusi ringan ini. Pertama tentu dalam suasana bulan puasa Ramadan ini semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat dan tentu kita syukur dan berselawat kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulullah SAW. Baik, itu Ibu, nanti kita berbicara tentang stunting. Berbicara stunting, kemarin kami mencoba search di Google. Ternyata Ibu pernah melakukan penelitian di tahun 2013-2014 ya. Ya. Itu barangkali bisa menjadi bahan kita juga untuk berdiskusi pada siang hari ini Bu, pagi menjelang siang ini terkait dengan masalah stunting. Izin Bu bergabung dengan kita, ini ada Nanda pertama. Ya. Sama-sama dari forum diskusi Jambi juga. Ya. Karena ke depan forum diskusi Jambi akan sedikit fokus pada program stunting, yaitu program percepatan penurunan stunting. Nah, barangkali kami bisa berdiskusi untuk mempertajam pemahaman apa yang menjadi persoalan, atau barangkali dari cerita dan pengalaman Ibu melakukan riset ya. Riset apa yang bisa dibagikan, dan ini semoga bisa bermanfaat karena kita ingin betul-betul mendorong program ini bisa target penurunannya bisa tercapai dengan baik, karena lokusnya sebenarnya kan ada di kabupaten kota, kabupaten kota, tetapi namanya persoalan ini adalah persoalan generasi muda, generasi penerus selanjutnya gitu. Nah, kami ingin lebih mendalami sebenarnya, lebih memahami lagi persoalan stunting ini. Jadi memang tidak hanya menjadi lokusnya kaum ibu-ibu saja atau kaum ini, tetapi anak-anak milenial, perempuan, anak muda itu juga perlu kita dorong. Nah, itu nanti masukan atau apa menjadi dorongan kita juga, tidak hanya urusan ibu-ibu kayak apa BKMT, PKK, apa kelompok istri polisi, istri tentara, tetapi tugas bersama gitu. Nah, termasuk anak-anak milenial juga. Nah, apa yang bisa kami anak-anak muda ini bisa lakukan gitu ya Bu, sehingga percepatan penurunan stunting ini lebih baik lagi, khususnya di Jambi, karena Jambi cukup termasuk tinggi juga, barangkali kita harus menjadi PR ke depan. Barangkali itu dari kami Bu. Mungkin dari Nanda ada yang ditambahkan sebelum Ibu dimulai? Lanjut aja dulu Bang, nanti mengalir aja Bang. Baik, terima kasih. Barangkali kami persilakan Ibu untuk menyampaikan atau menyajikan bahan-bahan pada data-data yang bisa kita share di sini. Semoga bisa bermanfaat. Silakan kepada Ibu Kalsum, kami persilakan. Baik, terima kasih Bang Nanda dan Bang Dedi. Ini saya bisa share screen? Oh, bisa, bentar Bu. Belum. Ya. Oke, silakan Bu.
Sudah terlihat ya? Sudah, Bu. Baik, mungkin saya awali dengan bahwa sudah cukup banyak mungkin saya melakukan penelitian tentang stunting ya. Ada beberapa yang sudah dipublikasi juga dan kemarin juga sudah dimasukkan sebagai policy brief atau kertas kerja untuk Gubernur Jambi terkait dengan strategi pencegahan dan penanganan kejadian stunting pada balita di Provinsi Jambi. Itu kalau nggak salah saya 2019. Untuk beberapa penelitian nanti mungkin bisa juga saya share nanti kertas kerjanya. Ini adalah gambaran saja sebetulnya ya dari permasalahan gizi yang ada di Indonesia. Jadi untuk saat ini di Indonesia itu kita ada bukan double burden lagi tapi sudah triple burden permasalahan gizi kita, yaitu gizi kurang, gizi lebih, dan defisiensi mikronutrien. Jadi kalau di negara-negara yang lain itu mungkin hanya ada 1 atau 2 paling banyak. Itu di Indonesia sendiri 3 gitu. Gizi kurangnya masih tinggi, gizi lebihnya sudah meningkat, kemudian defisiensi mikronutrien itu juga masih tinggi. Seperti anemia gitu ya, dan beberapa kayak kurang vitamin A seperti itu. Ini masalahnya masih ada di kita, tiga-tiganya masih ada, makanya disebut dengan triple burden permasalahan gizi. Jadi tapi saat ini perkembangannya itu kita bagi menjadi 3 kelompok, yaitu ada masalah yang telah dapat dikendalikan, masalah yang belum selesai, dan masalah baru yang mengancam kesehatan masyarakat di Indonesia. Yaitu untuk masalah yang telah dapat dikendalikan itu seperti kekurangan vitamin A, kemudian anemia gizi pada anak, ya, dan kurang yodium, ya, kita istilahnya GAKI gitu ya. Gangguan akibat kurang yodium yang gondok itu kan sekarang sudah dapat dikendalikan. Tapi yang masih belum selesai dari dulu sampai sekarang itu adalah stunting dan gizi kurang. Nah, kemudian muncul lagi masalah baru yang saat ini adalah gizi lebih. Jadi saat ini banyak sekali ya tinggi kita di gizi lebihnya juga. Nah, inilah yang terjadi saat ini. Jadi kalau kita bilang Indonesia itu termasuk di dalam 17 negara di antara 117 negara yang mempunyai 3 masalah gizi, yaitu 37,2% stunting, 12,1% wasting, dan 11,9% overweight. Nah, kemudian Indonesia juga termasuk di dalam 47 negara dari 122 negara yang mempunyai masalah stunting pada balita dan anemia pada wanita usia subur. Jadi wanita anemia ini usia remaja itu anemianya sekitar 22,7%, ini tinggi karena wanita atau remaja anemia itu dapat melahirkan bayi BBLR yang kemudian kalau bayi BBLR itu bisa mengakibatkan balitanya stunting. Jadi arahnya itu panjang ya. Jadi kalau kita bilang itu transgenerasi stunting ini sampai 100 tahun. Nah, ini adalah status gizi balita di Indonesia dari 2005 sampai 2013. Nah, ini kalau kita lihat yang ungu itu di atas sekali itu adalah stunting. Ya, jadi dari 36,6% kemudian turun sedikit di 35,6%, naik lagi di 37,2% pada tahun 2013. Nah, kalau kita lihat sebetulnya balita ini ya, balita khususnya, kenapa balita itu karena itu adalah golden period. Kalau di di gizi itu namanya growth spurt, jadi perkembangan cepat. Perkembangan cepat di manusia itu ada 2 kali, yaitu pada masa balita dan pada masa remaja. Dan itu yang harus dikejar, karena kalau tidak pada masa itu nanti akan menimbulkan gangguan gizi, ya, terutama juga pendek gitu ya, stunting, dan arahnya juga nanti akan meningkatkan risiko penyakit-penyakit tidak menular pada masa dewasanya. Nah, di sini kalau kita lihat ini yang biru itu Indonesia, yang hijau itu Jambi ya, kita melihat ada gizi buruk dan gizi kurang di sini. Jadi gizi buruk, gizi kurang kita masih cukup tinggi ya. Ini gizi buruk dan gizi kurang balita dari 2007 sampai 2018. Nah, ini kalau kita lihat Indonesia itu justru mengalami tren naik, bukan turun. Tapi kalau di Jambi mengalami tren turun, gitu ya. Kemudian balita sangat kurus dan kurus ini juga sama ya, tapi trennya menurun, baik itu di Indonesia dan di Jambi. Kemudian ini stunting balita dari 2007 ke 2018.
Indonesia dan Provinsi Jambi menurut data hasil penelitian riset kesehatan dasar nasional. Di sini kita lihat yang biru itu Indonesia, yang pink itu Jambi ya. Kalau kita lihat dari 2007 ke 2018 itu memang fluktuatif ya. Jadi dari 2007 ke 2010 turun, kemudian 2013 naik lagi, 2018 turun lagi. Jadi riset kesehatan dasar ini dilakukan oleh Kementerian Kesehatan setiap 5 tahun sekali untuk melihat perubahan status kesehatan masyarakat. Nanti di dalamnya juga ada penilaian status gizi dan salah satunya adalah balita untuk kondisi gizi termasuk juga stunting. Nah, kalau di Jambi, ini tren untuk kejadian pendek itu naik, tapi tren untuk kejadian sangat pendek itu turun gitu ya. Jadi kalau kita lihat sama nih polanya dengan di Indonesia. Jadi kalau kita melihat, kan banyak sekali intervensi yang sudah dilakukan untuk percepatan penanganan stunting. Jadi kondisi yang sangat pendek itu sudah bisa diturunkan menjadi pendek saja. Jadi istilahnya untuk balita yang sangat pendek itu turun, tapi naik balita pendeknya. Artinya balita-balita yang dulunya sangat pendek itu berubah statusnya menjadi pendek, gitu ya. Jadi ini trennya, artinya membaik. Dibanding kalau sangat pendek kan lebih jelek gitu. Nah ini dia pindah ke status pendek. Nah ini tren baik Indonesia maupun Jambi. Nah, kita lihat di remaja. Jadi pada tahun 2018 riset kesehatan dasar itu kita lihat bandingkan ya prevalensi pada remaja usia 13 sampai 15 tahun stuntingnya. Nah, kalau yang di Jambi itu yang sangat pendek remajanya sekitar 13%, kemudian pendek di itu di Jambi ya, dan di Indonesia sangat pendeknya 7%. Jadi lebih tinggi di Jambi ya. Kemudian juga di Indonesia kita lihat yang pink itu 7,2% sangat pendek dan 18,5% itu pendek. Jadi Jambi lebih tinggi daripada angka nasional untuk remaja. Kalau kita lihat kecenderungannya banyak di mana gitu ya. Yang sangat pendek itu banyak di laki-laki, lebih banyak di laki-laki gitu ya, tapi pendeknya lebih banyak di perempuan. Kemudian lebih banyak di mana? Lebih banyak di desa masih dibandingkan di kota. Jadi remaja-remaja pendek itu masih banyak di daerah pedesaan. Istilah kita tuh kabupaten ya dibanding yang tinggal di kota. Nah, ini adalah kondisi remaja 16 sampai 18 tahun stunting riset kesehatan dasar 2018. Kita lihat di Indonesia dan Provinsi Jambi itu untuk yang kiri itu adalah pendek Jambi ya. Jadi pendek itu lebih rendah daripada Indonesia, tapi sangat pendek lebih tinggi daripada angka Indonesia. Kalau kita lihat untuk remaja 16 sampai 18 tahun. 16 sampai 18 tahun ini SMA. Ya, kalau tadi 13 sampai 15 tahun kan SMP. Nah, kita lihat trennya untuk yang pendek itu lebih banyak pada laki-laki, untuk yang sangat pendek itu sama antara laki-laki dengan perempuan. Nah, kemudian lebih banyak tetap di desa. Jadi kalau kita mau bikin intervensi nanti memang lebih diarahkan ke kabupaten daerah pedesaan karena stunting itu baik di balita, remaja SMP maupun remaja SMA itu masih lebih banyak di desa dibandingkan di kota. Nah, kalau kita lihat untuk yang kelompok usia dewasa nih, yang sekarang lah kita ya. Jadi yang 2018 umurnya lebih 18 tahun bisa jadi ini termasuk kelompoknya. Nah, kita lihat untuk kurus di sini, kurus karena untuk ukuran dewasa kita menggunakan indeks massa tubuh, jadi nggak kelihatan pendek atau tidaknya, kelihatan hanya kurus atau gizi kurang saja gitu ya. Nah di sini gizi kurang kita untuk kondisi Jambi itu di angka 8,3%. Nah, justru lebih banyak yang obesitas, 17,6%. Kemudian di Indonesia juga sama polanya. Jadi obesitasnya meningkat jauh gitu ya. Perempuan lebih banyak lagi obesitasnya termasuk saya gitu ya. Nah ini status gizi usia di atas 18 tahun. Kalau kita lihat ini status gizi yang menurut laki-laki perempuan dan desa kota. Nah kita lihat yang warna kuning itu kurus, nah untuk yang warna biru itu yang obesitas dan yang pink itu lebih. Nah kalau kita lihat distribusi ini polanya untuk usia di atas 18 tahun itu masalahnya gizi lebih dan obesitas, bukan kurus. Jadi banyakkan itu sekarang di atas 18 tahun itu gemuk gitu ya, gemuk dan sangat gemuk.
Nah, ini adalah masalah anemia dan KEK. Kenapa ini dibahas? Karena anemia dan KEK itu memberikan kontribusi yang sangat besar untuk terjadinya bayi BBLR, dan bayi BBLR itu kecenderungan adalah akan lahir pendek dan kemudian pada saat balitanya stunting. Jadi ini yang menjadi pengaruh kenapa akhirnya kemudian ada program yang namanya 1000 hari kehidupan, 1000 hari pertama kehidupan. Nah, kita lihat di anemia ya, yang untuk kondisi anemia itu kurang darah gitu ya. Pada yang bumil, ibu hamil, di sini yang anemia itu Indonesia 23,7%. Kemudian di desa lebih tinggi daripada di kota yang anemia pada ibu hamil. Kemudian kurang energi kronis. Kurang energi kronis ini ibu hamil dan wanita usia subur. Jadi kalau wanita usia subur itu tidak hamil, ibu hamil kecenderungan memang lebih tinggi pada ibu hamil. Jadi ketika kita lihat ya hasil penelitian itu anemia itu lebih tinggi pada bumil, kurang energi kronis itu lebih tinggi pada bumil. Nah, di sini kalau di kondisi Jambi untuk hamil sampai mencapai 16%, di yang tidak hamil 11%. Jadi ini kurang energi kronis. Istilahnya itu dia kurus ya, kurang gizi. Nah, kalau misalnya untuk kurang energi kronis ini diukur dengan lingkar lengan atas, kemudian kurang dari 23,5 cm. Tapi kalau anemia dengan kadar HB, jadi hemoglobin darah. Nah, ini kita lihat bandingkan ya, ibu hamil dengan yang berisiko. Yang kita lihat sebelah kanan aja. Ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 140 cm. Jadi kalau di gizi, ibu hamil dengan tinggi badan kurang dari 140 cm adalah ibu hamil yang berisiko. Dia pendek. Ya, ibu hamil itu pendek. Biasanya kalau pendek itu kan rahimnya kecil, sempit, kemudian pinggulnya susah untuk melahirkan. Jadi banyak sekali yang dikhawatirkan. Maka disebut dengan ibu hamil berisiko. Karena kemungkinan perdarahan, komplikasi persalinan, kemudian akhirnya mengakibatkan sampai ke kematian baik ibu maupun bayinya. Jadi di sini yang berisiko itu sebetulnya adalah ibu hamil pendek. Nah, artinya kalau seperti ini ibu hamilnya stunting gitu ya. Hasil riset kesehatan dasar bahwa di Indonesia nih tinggi angkanya 30,5% ibu hamil itu stunting, pendek, kurang dari 140 cm. Kemudian di Jambi lebih tinggi lagi 33,6%. Jadi ini masalah kesehatan masyarakat banget. Bayangkan, sepertiga dari ibu hamil itu pendek. Dan dia berisiko melahirkan bayi pendek, kemudian berisiko untuk ini luar biasa. Ini yang harus diwaspadai sebetulnya. Jadi banyak yang harus dilakukan. Ternyata baik dari sekarang balitanya sampai yang sudah jadi ibu hamil pada 2018 itu masih banyak yang pendek. Nah, kita lihat dulu stunting itu apa, gitu ya. Kadang orang marah disebut kenapa pendek, orang kerinci banyak pendek gitu kan ya. Nah, ya, jadi stunting adalah masalah kurang gizi kronis akibat kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak. Jadi kalau kita istilahkan itu adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi dalam waktu yang lama. Jadi anak lebih pendek dari usianya. Jadi harusnya dia misalnya harusnya tingginya sekian, itu nggak nyampe gitu. Makanya itu disebut dengan stunting. Jadi tidak sesuai dengan umurnya. Maka dia dihitung dengan indeks antropometri, yaitu tinggi badan menurut usia. Jadi diukur tinggi badannya, kemudian berapa umurnya, nanti kita lihat berdasarkan nilai Z-score, nanti dilihat distribusinya apakah ini sebetulnya sesuai dengan umurnya, tinggi badannya atau tidak. Karena hasil-hasil penelitian berdasarkan WHO 2005 itu standarnya dikembangkan ya, maka itu mendasari nanti kelompok laki-laki dengan perempuan itu beda. Jadi untuk Z-score laki-laki lain, perempuan lain, dan itu nanti dilihat apakah dia nanti melebihi dari -2 standar deviasi, berapa standar deviasi angkanya terhadap kurva Z-nya, itu hitungannya nanti di gizi ya. Nah, kita lihat di sini bahwa stunting itu di Jambi mana ya? Di Jambi ini 2013 sampai 2018. Jadi untuk tahun 2020 kita ada lokus stunting ada 4 kabupaten. Yang tahun 2021 bertambah menjadi 6 kabupaten. Jadi kalau untuk 2020 itu Kerinci, Tanjung Jabung Barat, Tanjung Jabung Timur, dan Merangin. Untuk tahun ini ditambah dengan Kota Jambi dan saya lupa 6 pokoknya.
Tebo apa gitu, lupa saya satu lagi. Jadi ini SK Lokus Fokus Stunting dikeluarkan oleh Bappenas ya. Dari Bappenas mengeluarkan pertama kali dikeluarkan itu 2018 hanya terhadap 100 kabupaten kota. Awalnya 2017 hanya 2 kabupaten kota menjadi lokus fokus stunting, kemudian 100 di 2018, saat ini sudah mencapai 360 untuk 2021. Jadi diluaskan lagi percepatan penanganan stuntingnya. Kita tahu di Indonesia ada 514 kabupaten kota dan saat ini 360 kabupaten kota menjadi lokus fokus penanganan percepatan stunting yang sifatnya terintegrasi. Jadi di Jambi itu 7 kabupaten kota itu prevalensi stuntingnya di atas 20%. Jadi yang tertinggi di tahun 2020 adalah 4 kabupaten ini ya. 4 kabupaten ini kemudian target penurunannya itu sesuai dengan target yang ditetapkan oleh WHO bahwa pada tahun 2024 stunting itu harus turun 14%. Jadi sekarang sudah 2021, 2024, 3 tahun lagi kita harus menurunkan stunting sampai 14%. Nah ini pekerjaan yang berat karena kita masih di angka 31%. 31% ke 14 16%, mau diturunkan 3 tahun, kayak mana caranya gitu ya. Nah ini yang kemudian akhirnya rame-rame, repot-repot orang bikin konvergensi terintegrasi untuk penanganan percepatan penanganan penurunan stunting. Jadi kalau kita lihat stunting ini lebih banyak pada kelompok umur mana gitu, kelompok umur 24 sampai 35 bulan dan 12 sampai 23 bulan. Kemudian laki-laki lebih banyak daripada perempuan. Jadi tadi kalau kita lihat di balita laki-laki gitu ya, di remaja laki-laki pendeknya tapi sangat pendek, banyak di perempuan, polanya agak berbeda dengan yang di 16 sampai 18 tahun, tapi intinya pendek itu lebih banyak di laki-laki. Kemudian kalau kita lihat untuk pendidikan kepala rumah tangga itu lebih banyak pada pendidikan rendah, juga di sini 75,21% pekerjaannya adalah yang tidak tetap, seperti buruh, supir, pembantu rumah tangga. Ini dari hasil Riskesdas. Dan tadi sudah disebutkan lebih banyak di desa. Kalau kita lihat terkait dengan garis kemiskinan, maka polanya sama ya. Kalau yang stuntingnya tinggi, gakinnya persennya tinggi juga. Tapi ini data 2010 ya. Kita belum update lagi data Riskesdas 2010 dengan Susenas 2010. Kita nggak sempat untuk analisis Susenas yang 2018. Jadi Riskesdas 2010, Susenas 2010, hasilnya adalah polanya ya di provinsi-provinsi itu mengikuti ya. Kalau keluarga miskin persentasenya banyak, stuntingnya banyak juga. Ini hasil dari ini. Kemudian kita lihat ternyata memang prevalensi balita stunting itu lebih banyak di kelompok 24 sampai 59 bulan. Jadi di angka di 2 tahun sampai 5 tahun. Kemudian di sini kita lihat umurnya ya masih di balita. Nah, kalau kita lihat lagi menurut status ekonomi tadi sudah disebutkan sebetulnya status ekonomi yang miskin, kemudian dengan pendidikan kepala keluarga yang rendah. Jadi istilahnya kalau kita mau menyasar maka orang ini yang dijadikan sasaran, yaitu orang miskin dan yang pendidikannya rendah dibandingkan yang tinggi. Itu lihat prevalensinya. Jadi kalau kita lihat pekerjaannya tadi ya, pekerjaannya banyak yang tidak tetap. Artinya kenapa? Kalau kita lihat di sini faktor risikonya itu masih ke arah kemiskinan. Kemudian prevalensi balita pendek menurut tinggi badan ibu dan ayah, dan status ekonomi. Jadi di sini ada hubungan sebetulnya antara tinggi badan ayah dan ibu pendek, kemudian mempengaruhi kelahiran pendek juga pada anaknya. Jadi ada risiko lebih tinggi ketika ayah dan ibunya pendek, gitu ya. Nah ini kita lihat. Ini dijajarin anak kelas 4 sekolah dasar, usianya sama tapi tinggi badannya berbeda. Jadi itu yang paling tinggi ya, sebelah kiri, kemudian sampai ujung usianya sama ini. Dijajarin ternyata tinggi badannya berbeda. Nah inilah permasalahan kita di Indonesia. Apa sih sebetulnya dampak stunting? Hambatan pertumbuhan otak, penurunan kualitas belajar, penurunan produktivitas pada saat dewasa, dan meningkatkan risiko penyakit tidak menular. Dan sekarang kita lihat prevalensi penyakit tidak menular itu semakin lama semakin meningkat.
Jadi kalau kita bandingkan dengan kerangka pikir penyebab masalah gizi, maka kita akan lihat penyebab langsung dan penyebab tidak langsungnya, di mana akar permasalahannya adalah tetap yaitu kemiskinan. Ya, jadi kemiskinan, ketahanan pangan, dan pendidikan itu merupakan akar permasalahan dari semua permasalahan gizi, baik itu gizi lebih, mikronutrien maupun gizi kurang, apalagi stunting. Jadi stunting itu bukan hanya karena kurang makan. Ini kesimpulannya. Stunting bukan hanya karena kurang makan, karena ada juga orang kaya tapi anaknya stunting, gitu ya. Nah, ini yang penting kita kenali sebagai masa emas dan kritis. Jadi kehamilan dan pertumbuhan janin, tumbuh kembang bayi dan anak. Jadi konsepsi, jadi pada saat hamil sampai usia 2 tahun itu yang kita sebut dengan 1000 hari kehidupan. Makanya intervensi untuk penanganan penurunan stunting ini lebih kepada 1000 hari kehidupan. Jadi strateginya mulai dari remaja calon pengantin, dewasa, lansia, sampai 1000 hari kehidupan, ya, yaitu yang sampai 2 tahun, kemudian dilanjutkan sampai anak usia sekolah dengan pemantauan pertumbuhan. Jadi kalau kita lihat di sini ada banyak kerangka di mana itu dikaitkan dengan kerangka pikir yang dari UNICEF tadi, yang penyebab langsung dengan penyebab tidak langsungnya. Jadi jumlah intake gizi dan penyakit infeksi itu penyebab langsung dari status gizi, juga stunting. Jadi ada banyak hal yang kemudian harus diperhatikan dalam kita mengintervensi pencegahan terhadap stunting ini, terutama upaya 1000 hari kehidupan, mulai dari hamil, ASI eksklusif, makanan pendamping ASI, kemudian sadar gizi pada 1000 hari kehidupan, pendukung ya pemantauan pertumbuhan, surveillance, edukasi, penelitian, dan keterlibatan lintas sektor. Inilah yang kemudian kita sebut ya konvergensi multisektor, perencanaan, penganggaran, penggerakan, pelaksanaan, pemantauan, dan pengendalian dengan intervensi gizi spesifik dan intervensi gizi sensitif. Nah, ini yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Tapi kemudian Kementerian Kesehatan nggak bisa sendiri karena ini semua lintas sektor. Akhirnya, ya kita nggak ngomong 1000 hari kehidupan, tapi ini akan saya sampaikan alur transgenerasi penyakit kronis akibat 100 tahun alur gizi. Jadi tinggi badan itu disumbangkan oleh peran ibu. Jadi kalau ibu pendek, neneknya pendek, anaknya kemungkinan akan pendek. Baik itu laki-laki atau perempuan anaknya nanti, jadi 100 tahun itu disumbangkan oleh ibunya. Jadi kalau mau perbaikan nih, mau perbaikan keturunan, laki-laki cari calon istri yang tinggi atau cari lihat ibunya juga. Kalau ibunya pendek nanti ada kemungkinan susunya pendek. Jadi dia harus setidaknya 2 generasi tinggi. Lihat ibunya, lihat nenek dari si perempuan. Jadi garisnya garis perempuan ya kalau untuk tinggi badan. Kemudian di sini ya kita akan lihat ada 5 pilar pencegahan stunting yang kemudian menjadi istilah kerjaan rame-rame, lintas sektor lah gitu ya. Jadi ada komitmen dan visi pimpinan tertinggi, kemudian berfokus pada pemahaman perubahan perilaku, kemudian konsolidasi program nasional, daerah, dan masyarakat, kemudian kebijakan ketahanan, keamanan pangan, dan pemantauan dan evaluasi. Nah ini kalau kita lihat, ini banyak ya, ada pergub, ada segala macam ya. Ini sudah di Provinsi Jambi juga sudah ada pergub nomor 57 tahun 2018 tentang rencana aksi percepatan SDGs Provinsi Jambi tahun 2017 sampai 2019, termasuk di dalamnya stunting. Nah, kalau kita lihat intervensi dan penyebab tadi kita sandingkan, maka ada pola-pola di mana untuk penyebab langsungnya, intervensinya adalah penanganan balita gizi buruk, kemudian pemberian mikronutrien dan fortifikasi, dan kebersihan diri, personal hygiene. Kemudian di tahap penyebab tidak langsung itu ada ketahanan pangan, sistem kesehatan, jaminan sosial, air bersih dan sanitasi, gender dan pembangunan, pendidikan remaja putri, perubahan iklim, dan seterusnya sampai kalau kita lihat intervensi ini nggak bisa Kementerian Kesehatan sendiri. Ya, lihat yang sebelah kiri itu bukan kerjaan Kementerian Kesehatan sendiri, makanya stunting, permasalahan gizi, penyakit segala macam itu nggak selesai-selesai karena ditumpukan kepada hanya satu institusi. Padahal sebetulnya ini adalah kerjaan lintas sektor.
Kalau kita bilang ketahanan pangan, masuklah di situ orang pertanian gitu ya, termasuk juga untuk sistem kesehatan, jaminan sosial, air bersih, masuk di situ PU, gender dan pembangunan, masuk di situ BKKBN, pendidikan remaja putri, masuk di situ BKKBN. Jadi perubahan iklim, orang lingkungan, jadi semua nggak bisa dilepas gitu untuk permasalahan gizi. Maka di sini ada kerangka logis intervensi terintegrasi, jadi harus terintegrasi, semua harus ikut. Jadi program-program itu dari mulai pendidikan, ya, itu sampai bahkan ulama pun harus ikut serta sebagai tokoh masyarakat untuk ikut mempercepat turunnya stunting di Indonesia. Jadi banyak yang harus dikerjakan dan dikerjakannya rame-rame. Ini kira-kira. Jadi kalau kita lihat 1000 hari kehidupan sebagai awal bagaimana kita melakukan pencegahan stunting ini ya pada balita, itu misalnya ada Kemenkes sendiri untuk suplementasi gizi, promosi gitu ya, air bersih dan sanitasi, PU ikut serta. Untuk pembinaan iodium, garam, pengawasan fortifikasi, ada juga Deptan, keamanan pangan ya. Kemudian Balai POM, kursus calon pengantin dan seterusnya, ada PAK, dana insentif daerah, itu dari Kemendagri. Kemudian PAUD dengan intervensi kesehatan gizi, pendidikan kesehatan reproduksi di pendidikan. Baik itu PAUD sampai ke tingkat SMP, SMA, pokoknya semua jenjang pendidikan harusnya diberikan kesehatan reproduksi, ketahanan pangan, orang pangan, bantuan pangan non-tunai PKH, Kemensos, BKKBN, pendidikan reproduksi remaja, bina keluarga balita, kemudian juga ini ada akte kelahiran, fasilitasi kegiatan gizi dalam APBD, berarti semuanya ikut. Nah, ini nggak bisa sendiri untuk intervensi integrasi stunting ini. Makanya sekarang kerjanya rame-rame. Jadi kemudian dipilih fokus stunting, upaya penurunannya tadi ada 5 pilar ya, dan kemudian mulai dari komitmen, multisektor, pendidikan gizi, berbasis masyarakat programnya, dan kita monitoring dan evaluasi secara bersama-sama. Jadi apa yang perlu diperhatikan ketika kita melakukan penurunan angka stunting lintas sektor itu? Pendekatan sifatnya spasial sampai ke tingkat desa, bahkan tadi ngomong ke tingkat kecamatan, ke tingkat desa harusnya sudah harus ADD lebih banyak di desa punya banyak duit sekarang, jadi harusnya sampai ke sana. Desa harus ikut serta dalam program konvergensi penurunan stunting lintas sektor ini. Kemudian perencanaan alokasi anggaran tadi ya, termasuk ADD tadi, coverage intervensi spesifik tadi yang di depan. Kemudian juga penguatan kelembagaan, masing-masing mengerjakan apa, siapa bertanggung jawab untuk mengerjakan apa. Nah, ini yang penting. Jadi saya kira itu ini pesan aja untuk kita semua, ada 10 pedoman gizi seimbang. Karena bagaimanapun kita harus menjaga ya ketika mulai dari sudah di balita sampai ke kita dewasa, kita harus menerapkan pedoman gizi seimbang untuk sehat. Jadi supaya kita bukan saat ini yang lebih dikhawatirkan sebetulnya penyakit degeneratif akibat obesitas ya, akibat obesitas. Ini saya sedikit tambahkan share screen untuk kertas kerja saya yang sebetulnya ini sudah ada di webnya Balitbangda ya. Jadi ini sudah disampaikan ke Gubernur Jambi waktu itu untuk strategi pencegahan dan penanganan kejadian stunting pada balita di Provinsi Jambi. Saya sebagai anggota Dewan Pimpinan Daerah Provinsi Jambi saat itu menyampaikan kertas kebijakan bahwa apa-apa itu harus dilakukan secara terintegrasi. Nah, kalau kita lihat permasalahannya kan memang di Indonesia itu kita negara kelima tertinggi di dunia dengan jumlah balita stunting. Bayangkan nomor 5. Jumlah penduduknya sama. Berarti banyak yang pendek ya kita. Nah, di sini kalau hasil-hasil penelitian yang sudah, termasuk hasil penelitian yang saya lakukan gitu ya, itu determinan utama terjadinya stunting di Indonesia adalah ASI eksklusif pada usia 6 bulan. Itu rendah. Status sosial ekonomi keluarga rendah. Miskin ya. Kemudian prematur. Kemudian ibu yang pendek. Jadi orang tua tuh atau ayah ibu yang pendek, terutama ibu yang pendek. Tingkat pendidikan orang tua yang rendah. Anak yang tinggal di daerah miskin perkotaan atau di daerah perdesaan. Jadi kalau di kota yang kumuh itu kemungkinan juga akan kena penyakit infeksi, kemudian jadinya gangguan pertumbuhan dan akhirnya stunting.
Kemudian anak laki-laki cenderung lebih berisiko. Anak dari keluarga dengan jamban yang buruk dan air minum yang tidak layak, serta akses ke fasilitas pelayanan kesehatan yang rendah, ini merupakan faktor-faktor kenapa seseorang kemudian berisiko lebih besar untuk terkena stunting dibandingkan yang tidak. Jadi hasil penelitian di Jambi itu, ini hasil penelitian saya ya, itu di Kabupaten Kerinci pada tahun 2019. Nah, ini penelitian khusus ya tentang perkawinan sekerabat. Jadi ini memang agak kontroversi gitu, tapi kemudian kita meneliti salah satu local wisdom yang terjadi di Kerinci, bahwa perkawinan sekerabat itu merupakan faktor dominan terjadinya ke balita stunting di Kerinci. Waktu itu penelitiannya di Semurup. Jadi ayah ibu yang sepupuan 2 kali itu lebih berisiko. Jadi dia meningkatkan risiko punya anak stunting 2 kali lebih besar dibandingkan yang nggak kawin sekerabat. Nah, ini kalau yang di Kerinci. Ini spesial ya, khas Iya, iya. penelitiannya di Kabupaten Kerinci pada tahun 2019. Dan ini sudah dipublikasi di JKIA, bisa dibaca juga jurnalnya. Kemudian di suku anak dalam kita melakukan penelitian ya bahwa selain perkawinan sekerabat tadi di Kerinci, tinggi badan ayah, tinggi badan ibu, durasi menyusui, kemudian balita yang mendapatkan ASI kurang dari 24 bulan, itu berisiko lebih tinggi. Kemudian di suku anak dalam itu lebih kepada pola konsumsi dan pola perkawinan, sanitasi lingkungan, serta tingkat pengetahuan yang lebih rendah. Jadi kalau kita lihat local wisdom kita, itu arahnya ke pola perkawinan. Kenapa pola perkawinan? Jadi terutama di suku anak dalam itu kawinnya juga kawin sekerabat loh. Dan kemudian mereka sanitasi lingkungannya buruk, tingkat pengetahuannya rendah, pola konsumsinya kan nggak cukup ya, gizinya nggak beraneka ragam. Kalau suku anak dalam makannya cuma umbi gitu ya, dengan apa yang ditemui yaitu biasanya hewan. Jadi dia lebih jarang makan sayur dan buah. Jadi lebih banyak makan lemak. Jadi makanannya adalah makanan hewan buruan. Nah itu kalau kondisi suku anak dalam. Nah itu beberapa hasil penelitian saya yang di Jambi ya, yang kemudian ini sudah dipublis juga, sudah dipublikasi, baik itu yang tadi di Kerinci maupun yang di suku anak dalam. Mungkin saya kira itu dulu untuk memicu kita diskusi ya bahwa apa yang terjadi di Jambi itu juga ada kontribusi dari istilahnya apa ya, local wisdom atau sosial budaya. Sosial budaya itu ada juga kontribusinya. Beberapa mahasiswa saya sedang melakukan penelitian lanjutan terkait dengan kontribusi sosial budaya untuk terhadap kejadian stunting. Saat ini yang menarik adalah begini, dulu awalnya ketika Kerinci belum pecah dengan sungai penuh ya, itu yang tertinggi stunting itu selalu di Kabupaten Kerinci, selalu. Kemudian di 2018 hasil Riskesdas pindah ke Tanjung Jabung, paling tinggi. Nah, itu jadinya kita berpikir apa yang menyebabkan dua sisi ini, satu di gunung, satu di pantai, kena stunting. Kenapa orang gunung sama orang pantai yang paling tinggi kejadiannya? Nah, kita sebetulnya tertarik juga untuk membandingkan antara kedua hal tersebut. Kita akan coba melakukan hal itu. Dua riset saya saat ini sedang digarap dengan BKKBN, fokus kepada calon pengantin remaja ya. Jadi tentang stunting juga untuk pencegahan penanganan stunting di Jambi. Saya kira itu saya kembalikan ke Bang Deddy, silakan. Baik, terima kasih Ibu Nikalso. Banyak poin yang sebenarnya yang bisa kita tangkap dari apa yang disampaikan Ibu dalam pemaparan masalah stunting, gizi buruk dan sebagainya. Kesimpulan adalah memang dalam hal percepatan penanganan angka stunting ini perlu kerja tim, kerja yang melibatkan banyak pihak dan termasuk melibatkan tokoh agama dalam rangka membangun generasi yang lebih baik. Nah, ini perlu upaya yang dilakukan, tidak hanya menjadi sebuah target ya, tidak hanya menjadi target di 2024 angka harus menurun, tetapi harus dilakukan upaya sejak dini. Nah, keterlibatan semua elemen pemerintah, baik itu tadi Bu sudah sebut BKKBN, Dinas PU dan berbagai instansi, tetapi keterlibatan masyarakat juga harus didorong. Iya. Contoh tadi Ibu sampaikan masalah dana desa, ada ADD, ada dana desa yang hampir miliaran. Nah, ini kan juga bisa digunakan untuk menurun angka stunting di desa. Nah, ini kan belum nampak nih progres yang di desa. Nah, ini perlu kita lakukan
masukan kepada pihak yang berwenang untuk mendorong ini. Nah, sekali lagi kami ingin berupaya mendorong ini. Nah, kami ingin secara akademis tentu Ibu sudah melakukan penelitian, sudah melakukan riset dan sudah berbagai upaya dilakukan gitu. Nah, tapi dorongan dari masyarakat ini harus didorong dari sekarang. Barangkali orang sekarang sudah mulai ngah gitu kan, lebih pada politik, lebih pada sektor ekonomi, tetapi ada hal yang penting lagi gitu. Nah, hal yang penting masalah generasi selanjutnya yang harus kita bangun. Pertama, sebenarnya target utamanya adalah generasi milenial yang hari ini akan menjadi lokusnya ke depan. Bagaimana kita memberikan pendidikan atau edukasinya ke generasi milenial ini untuk penting memahami masalah stunting sehingga mereka bisa mencegah stunting ini, minimal dia bisa mengurangi dari apa yang terjadi hari ini. Barangkali itu Ibu, barangkali Nanda ada yang kita pertajam, silakan nanti kita. Oke, terima kasih Bang Dedi ya, kita tidak terlalu kaku atau formal ya. Saya panggil kakak aja ya Kak. Silakan, nggak apa-apa. Tadi sudah terlalu mendalam Nanda rasa untuk pembahasan kita, tapi juga sudah mendapatkan referensi ya persoalan jodoh. Kan apalagi di Kerinci nih Bang Dedi harus untuk mengeluarkan rekomendasi kepada kami yang sedang mencari, jangan dipaksa-paksa untuk kerabat, kan Kerinci seringnya kayak gitu Kak. Kalau masih ada orang rumah, ada usah dari yang di luar. Kami juga terjebak dengan hal ini soalnya nih, sampai sekarang masih belum bisa menentukan pilihan gara-gara masih ada orang rumah. Jangan cari yang lain dulu. Perwakilan milenial ini. Ya, Ibu pesan juga kemarin kan, nah kalaupun tidak ada orang rumah, paling jauh sama Kerinci. Wah, ya, kembali ya, kalau akhir-akhir ini, nah, mungkin kalau Nanda ini kan aktif di Muhammadiyah, Kak. Jadi kan beberapa minggu yang lalu kan Angkatan Muda Muhammadiyah ini udah MOU sama BKKBN dalam proses pengetesan vaksin ya. Minimal kami pertemuan pertama di tengah hujan lebat ya, minimal produktif lah untuk menyusun kerangka pemikiran untuk depannya, untuk laporan ke pimpinan pusat juga ya, untuk dari Angkatan Muda Muhammadiyah. Terutama karena Anda ini sekretaris umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah di Provinsi Jambi. Jadi tadi salah satu poin yang awal untuk membuka wacana diskusi kita mengenai untuk pengentasan ini menggunakan lintas sektor, tidak bisa hanya dibebankan kepada Kemenkes itu sendiri. Dengan data-data yang Kakak paparkan tadi, menurut Kakak untuk lintas sektor di sini sudah sejauh mana sih perannya lintas sektor kalau dengan proses grafik penurunan, baik itu peningkatan dan penurunan dari grafik stunting di Provinsi Jambi terutama. Jadi Kakak melihat untuk sampai saat ini efektif nggak di sektor-sektor lain, ataukah hanya satu sektor BKKBN saja yang istilahnya itu yang bergebor-gebor untuk menurunkan ini, sementara sektor yang terlihat PU ya mungkin dengan fasilitasnya lah seperti itu, yang sektor Kemenang atau ke depan yang lain-lain itu juga sudah bekerja menurut, atau baru ancang-ancang aja seperti itu dengan hasil yang sampai saat ini. Mungkin itu terlebih dahulu untuk membuka diskusi kita, nanti kita akan lebih mengembangkan. Baik, jadi ceritanya terintegrasi ini kan baru dimulai setelah hasil riset kesehatan dasar 2018 ya. Jadi istilahnya itu kemudian baru Bappenas ditarik, Bappenas sebagai koordinator gitu untuk percepatan penanganan stunting. Nah setelah dikerjain Bappenas itu kan Bappenas kan koordinator rame-rame gitu ngerjainnya. Nah progresnya itu mereka memang sudah bikin pokja segala macam tuh udah bagus lah, udah jalan. Kalau menurut saya sih sudah jalan ya dalam 2 tahun terakhir ini sosialisasi tentang stunting ini luar biasa. Tapi kita belum bisa lihat hasilnya karena kan pengukuran ada nih. Jadi di 2018 itu nanti Riskesdas 2023 baru nanti bisa kita lihat statusnya apakah turun atau tidak gitu kan. Untuk Kemenkes sendiri sebetulnya ada yang namanya pengukuran status gizi, pemantauan status gizi itu setiap tahun.
Tapi 2020 kemarin karena pandemi itu tidak dilakukan. Nah, baru tahun ini nanti akan dilakukan, termasuk saya terlibat di dalam tim penelitinya juga dengan Kementerian Kesehatan. Nah, kalau kita lihat progresnya, sebetulnya ada banyak ya, terutama saya lihat BKKBN sebagai koordinator itu arah-arah penelitian semuanya sekarang ke stunting. Karena tahun ini juga 2 penelitian dengan BKKBN Provinsi Jambi itu diminta saya yang melakukan penelitian tentang stunting. Jadi ketua penelitiannya saya, kemudian arahnya semua diminta ke arah stunting. Nah, kemudian itu dari BKKBN, saya di BKKBN luar biasa untuk komitmen dia dalam percepatan terintegrasi. Nah, kalau apakah segala macamnya, sebetulnya mereka itu tidak perlu melakukan apa-apa ya, karena kegiatan yang mereka lakukan itu sebetulnya sudah biasa mereka lakukan. Hanya mereka disosialisasikan bahwa kondisinya harus menyentuh lapis paling bawah, bahwa yang namanya membangun fisik itu juga harus diikuti dengan kebutuhan masyarakat itu seperti apa, tidak hanya sekedar dibangunkan, tapi juga dilakukan edukasi. Jadi istilahnya itu peranan memberikan edukasi itu yang sekarang menjadi lebih banyak, dan saya kira semua sudah tersosialisasi dengan baik. Tapi bagaimana progresnya itu masih belum bisa kita lihat. Nanti di 2023 baru bisa kita lihat. Harapannya nanti sebelum 2023 hasil pemantauan status gizi 2021 ini yang nanti akan kita laksanakan setelah Lebaran. Itu nanti baru keluar hasilnya untuk melihat gambaran seperti apa status gizinya. Terutama pada setelah pandemi ini ya. Kira-kira apakah kemarin kita lihat dari hasil penelitian saya dengan Balitbangda 2020 itu ada penambahan jumlah miskin baru akibat pandemi. Jadi pandemi ini kemarin menambah jumlah angka pengangguran, dan memang setelah BPS melakukan riset juga hasilnya kita peroleh itu tambahan miskin baru itu luar biasa, karena penurunan tingkat ekonomi sampai minus 5% kan, harusnya tumbuh ini malah minus. Jadi ini yang menyebabkan ada kemungkinan mungkin gangguan pertumbuhan terjadi karena daya beli, karena orang miskin baru bertambah. Padahal itu tadi erat kaitannya antara kemiskinan ya, daya beli dengan pola asuh ya. Pola asuh itu termasuk asupan makan, pola makan, sehingga kemungkinan besar semakin ada tambahan gangguan pertumbuhan. Nah, ini yang kita khawatirkan akibat peran pandemi ini terjadi. Kita lihat kemarin kan banyak perekonomian mati, banyak yang pengangguran, akhirnya jumlah miskin baru bertambah. Ini nanti kita lihat di 2023 mungkin setelah hasil riset kesehatan dasar. Tapi kalau saat ini belum kelihatan, yang kelihatan adalah bahwa semua lintas sektor sekarang memahami bahwa permasalahan besar kita terkait dengan permasalahan gizi adalah penurunan stunting di balita, terutama baduta di bawah 2 tahun. Jadi bawah 2 tahun itu yang harus ya diperhatikan, karena tadi terintegrasi 1000 hari kehidupan itu akan berdampak lebih besar. Jadi mungkin saya tambahkan begini, orang yang sudah pendek itu nggak bisa dibikin tinggi kan? Ya, kalau sudah pendek nggak bisa ditinggiin. Kalau sudah stop misalnya di usia 25 tahun kayak kita sekarang, itu nggak bisa ditarik, kayak manapun caranya nggak bisa tinggi lagi. Jadi istilah kayak gini, nah, kalau sudah pendek dia nggak bisa disembuhkan dalam kondisi kalau sudah stop pertumbuhannya. Tapi kalau misalnya masih di balita, remaja, itu masih bisa dilakukan perbaikan. Jadi masih bisa dikejar pertumbuhan tinggi badannya. Kalau kita nih tidak bisa lagi nak diseret nak tinggi lagi, tidak bisa. Itu istilahnya bahwa kalau sudah pendek tidak bisa disembuhkan. Jadi apa yang dilakukan dengan perbaikan supaya dia bisa percepatan mengejar ketertinggalan tinggi badannya tadi, atau mencegah terjadinya pendek dengan upaya-upaya pencegahan dari mulai hamil, sebelum hamil, hamil sampai pada usia 2 tahun di saat menyusui. Itu yang paling penting, karena kalau itu segera dilakukan, insya Allah dia akan bisa diperbaiki pada tingkat dewasa, karena dia masih bisa tumbuh lagi kan gitu. Nah, tapi kalau kayak kita, lempeng pertumbuhan kita itu kan di ujung tuh ya, di ujung-ujung tulang. Kita lah tidak bisa lagi stop itu
nggak usah percaya dengan ortopedis segala macam yang apa istilahnya, ada yang naikkan tinggi badan tuh tarik-tarik gitu segala macam, mau berenang berapa kilometer tak bisa ditolong lagi, kalau lah pendek itulah. Nah, yang bisa adalah dengan upaya perbaikan, percepatan, deteksi dini, sehingga bisa dilakukan akselerasi kalau istilah kita. Jadi dia ngejar ketertinggalannya tadi. Maka kadang kita tengok kan, dulu kok ini pendek nian SD, tahu-tahu udah tinggi nian, sudah apa gitu. Karena dia mungkin percepatan anunya tuh, perbaikannya tuh ada pada masa-masa yang kritis, terutama balita dan remaja. Itu yang menjadi titik poin, Bang Nanda. Gitu. Gini, Kak. Kira-kira kan selama 2 tahun yang lalu, pernah nggak kira-kira Pemprov ini melaksanakan sosialisasi atau pelatihan lah kepada staf desa atau orang desa atau kadesnya? Kan biasanya kan kalau kades ini penggunaan anggaran ini lebih ditekankan pada infrastruktur nih. Kurang lah kalau melihat dari segi SDM, walaupun ada kursus-kursus, ya ala kadarnya lah, kursus jahit segala macam. Jadi secara tidak langsung kita lihat itu kan yang dibangunnya infrastruktur, minim SDM, sedangkan anggaran dan bagaimana kita tahu bahwa pemerintah pusat juga sangat melakukan masalah stunting. Dan bisa jadi karena stunting di desa nggak turun-turun karena kadesnya atau perangkat desa nggak peka, dan tambah lagi nggak ada sosialisasi dari kabupaten seperti itu untuk kades memprioritaskan hal yang seperti ini. Atau sudah pernah dilakukan atau memang belum dilakukan. Kalau belum, minimal sudah dimasukkan lah untuk kedepannya. Karena kades itu ya mungkin kakak juga tahu ya, enggak juga ada yang secara pendidikannya kan masih tergolong rendah. Jadi secara analisa untuk masalah SDM ini kurang. Jadi ya kalau membangun dari SDM ini katanya nggak nampak. Jadi dikira nanti kita banyak korupsi. Tapi kalau membangun infrastruktur jalan, itu kan jelas. Jadi yang hal ini kedepannya sangat mengkhawatirkan sebenarnya kalau tidak disosialisasikan secara masif ke bawah, gitu Kak, kira-kira. Kalau saya lihat sudah disosialisasikan, karena itu kan terintegrasi, termasuk PMD, kemudian Kemendagri itu termasuk di dalam tim konvergensi untuk akselerasi penurunan stunting yang terintegrasi tadi. Sehat sudah sampai ke desa, sosialisasi sudah dilakukan, karena kalau kita ngomong stunting itu semua sudah tahu gitu. Kades pun sudah, waktu saya kemana ya, lupa saya di desa mana tuh sudah nyampein bahwa kami ya Bu disuruh mengalokasikan anggaran untuk stunting. Nah, terus dia bertanya ke saya gitu kan, stunting itu apa gitu. Jadi istilahnya itu sudah sampai sosialisasinya ke kepala desa pun, perangkat-perangkat desa itu sudah sampai. Artinya sudah dilakukan. Baik itu nanti Bapeda yang melakukan, atau misalnya dinas instansi atau puskesmas, melalui PKK itu juga sudah sering. Jadi kalau saya lihat sudah sampai ke tingkat bawah, sampai ke tingkat desa. Udah. Karena udah 2 tahun ya kita sosialisasikan penanganan konvergensi stunting ini. Yang belum terlalu banyak, itu termasuk memang permasalahan kita adalah melibatkan milenial. Nah ini yang belum. Ini Kak, kan kita lihat kalau IPM di Kerinci itu lumayan tinggi Kak. Tapi kajian kasih kami lihat stunting tertinggi di Kerinci ya. Ini faktor agak pelit ya. Pintar di Kerinci ini agak pelit. Jadi tingkat IPM-nya tinggi, bagus kan. Tinggi juga tinggi. Kalau miskin-miskin enggak juga terlalu miskin-miskin lah. Kalau petani kebetulan lah kami adalah petani Kabupaten Kerinci ya. Kalau untuk hasilnya di atas rata-rata lah, tidak tergolong miskin lah. Mayoritas petani di Kabupaten Kerinci tidak tergolong miskin sekali seperti itu ya. Atau dikatakan menengah ke atas dibandingkan petani nasional. Tapi stuntingnya tinggi ya, inilah begini pelit ya orang Kerinci ini. Bang Dedi itu bisa ditanggapi. Enggak sih, kalau orang Kerinci dia nggak pelit dengan dirinya sendiri, ya kan? Ya nggak? Nggak pelit dia. Soalnya ini di Semurup itu ya. Karena perkawinan itu kan di Semurup tuh, di Semurup itu penting Lendi. Jadi kalau untuk Kerinci, dari hasil yang di Semurup itu sudah memperlihatkan bahwa yang melakukan perkawinan sekerabat itu bukan sedarah. Kalau darah kan incest, beda.
Kalau sekerabat kan boleh menikah. Mana ada orang saudara bisa menikah menurut Islam kan? Yang ada itu sepupu kan, sepupu boleh. Tapi sepupu itu kan masih pertalian sekerabat, family istilahnya kan. Nah, di dalam penelitian yang kemarin itu justru kita lihat kan, kita lihat lagi nih kemarin sepupu tingkat 1, sepupu tingkat 2 itu. Ternyata yang lebih tinggi risikonya untuk yang hasil penelitian kemarin sepupu tingkat 2 justru. Jadi kalau neneknya yang sepupuan gitu ya, itu yang lebih tinggi. Walaupun dua-duanya baik itu yang sepupu tingkat 1 maupun sepupu tingkat 2 itu sama-sama meningkatkan risiko terjadinya balita stunting. Jadi kemarin kita temui hampir 70% ya, 65% ke atas itu melakukan perkawinan sekerabat. Dia nanya gitu, kawinnya keluarga nggak? Ya, ini sepupu sekali, ini sepupu 2 kali, kayak gitu. Jadi itu yang khas, yang kemungkinan akhirnya untuk local wisdomnya harusnya diapain? Harusnya mulai disosialisasikan, bukalah kawin itu sama orang luar lah juga, kalau perlu dengan orang luar negeri. Tidak bisa kalau ada dengan anak mama susah gitu. Iya, jangan kawin dengan anak mama baik, kawin itu sama anak orang. Nah, yang tidak ada hubungannya. Dalam teori Mendel, ya, dalam teori Mendel biologi mungkin pernah dengar. Itu kan kalau kita menikah bukan menikah ya. Kalau istilahnya ya, perkawinan itu menyebabkan timbulnya gen resesif. Jadi gen resesifnya itu bisa termasuk adalah kerdil, dwarf atau pendek. Jadi salah satunya itu. Jadi teorinya di gen bahwa kalau misalnya kita menikah sekerabat family itu nanti akan muncul gen-gen resesif yang ada di dalam keluarga tersebut. Dan salah satu gen resesifnya adalah pendek. Itu kalau dari teori biologi, teori Mendel. Tambahan dari saya, silakan. Tulisan Bang Dedi, Bang bikin tulisan. Itu masalah kawin sama anak mama ini berpengaruh signifikan terhadap peningkatan stunting. Mungkin bisa dibaca di Kompas. Waktu itu saya pernah diwawancari wartawan Kompas menulis tentang ini. Waktu itu dia nge-search juga di Google gitu kan. Kalau nanti search stunting kalsium akan muncul beberapa tulisan saya memang gitu kan. Stunting kalsium di Google keluar nanti. Dan salah satunya adalah inbreeding marriage. Inbreeding marriage yang tadi saya bilang hasil penelitian di Semurup itu. Nah itu kemudian ada yang protes dengan saya karena dipublikasi di Kompas kan. Jadi mereka protes, termasuk mungkin orang Kerinci juga gitu yang menyatakan nggak setuju dengan itu. Saya bilang itu hasil penelitian. Saya tidak bilang bahwa perkawinan sedarah. Saya bilang perkawinan sekerabat. Kalau perkawinan sedarah kita nggak melakukan kan. Islam nggak membolehkan gitu, sekerabat gitu. Nah itu ada kesalahan istilah waktu itu yang digunakan oleh Kompas. Kompas menuliskannya perkawinan sedarah. Saya bilang bukan perkawinan sedarah ya, tapi perkawinan sekerabat. Walaupun di dalam bahasa Inggrisnya kemarin kita membuat definisinya itu inbreeding. Inbreeding itu kan sedarah. Nah kan karena jurnal saya berbahasa Inggris, waktu itu kan inbreeding marriage diartikan sebagai perkawinan sedarah. Padahal maksud saya itu bukan perkawinan sedarah, tapi perkawinan sekerabat, family gitu. Jadi nggak sedarahnya. Ada apa istilahnya, kesalahan penggunaan istilah yang akhirnya kemudian saya sempat diprotes. Saya bilang yang nulis bukan saya, dia mau wawancara saya sebagai narasumber, hasil penelitian saya ini, kemudian saya share artikelnya, silahkan, memang hasilnya seperti itu. Nah, diakui atau tidak kan memang seperti itu yang terjadi di Kerinci kan? Iya, kira-kira begitu. Itu akibat faktor sosial budaya, adat istiadat. Nah, itu juga perlu dilibatkan, artinya elemen yang perlu kita lakukan upaya kerja yang terintegrasi dari elemen masyarakat. Kalau nenek mama tadi. Iya. Solusi konkretnya solusi konkretnya ya Nanda ini menunggu rekomendasi dari kakak aja biar enggak stunting. Nanti disampaikan saja bahwa sama keluarganya tidak boleh, tidak direkomendasikan menikah sekerabat. Jadi solusinya berikan rekomendasinya Kak, biar tidak minimalisir stunting di Kerinci. Iya. Jadi sebetulnya hasil penelitian semua ya, itu bukan cuma penelitian saya, semua penelitian yang sudah ada terkait dengan stunting, ada 3 komponen paling utama determinan stunting itu adalah pola asuh, pola makan, dan air bersih sanitasi. Itu 3 hal ini. Kalau 3 hal ini diperbaiki, yaitu yang langsung ya, penyebab langsung.
Nanti yang penyebab tidak langsungnya tadi termasuklah perkawinan sekerabat dan yang lain-lain tadi gitu ya. Nah, ini penyebab langsungnya adalah pola asuh. Bagaimana mengasuh, pengasuhannya itu minimal yang 1000 HPK tadi. Bagaimana pola makannya yang diperhatikan terutama pada masa balita tadi yang Mbak Duta tadi, dari hamil sampai kemudian usia 2 tahun. Dan bagaimana kebersihan sanitasi lingkungan dan penyediaan airnya. Karena ini terkait dengan faktor penyakit infeksi. Kalau misalnya air bersih sanitasi nggak bagus, ada kemungkinan tinggi penyakit infeksi, baik itu misalnya diare, TB paru, malaria, banyak penyakit menular yang bisa timbul akibat penyediaan air bersih yang kurang dan sanitasi yang tidak baik. Jadi itu yang penting dilakukan. Saya sebetulnya sudah menuliskan rekomendasi saya di tadi yang di kertas kerja untuk gubernur, dan itu sudah naik ya 2000 berapa sih, apa akhir 2018 ya, lupa saya, 2019 lah ya, sudah naik ke gubernur waktu itu, bahwa kita memang perlu ya memberikan pemahaman bagi masyarakat terkait dengan stunting tersebut. Kemudian yang menjadi utama adalah revitalisasi dan optimalnya posyandu sebagai garda terdepan. Jadi posyandu itu bisa untuk peningkatan pemahaman, ya pola asuh dan sebagainya. Nah, kemudian mungkin balik kayak dulu penganekaragaman makanan dengan melakukan misalnya tadi menggunakan pemanfaatan lahan yang ada di rumah untuk menanam sayur mayur gitu. Saat ini malah hidroponik itu luar biasa tuh gitu ya. Hidroponik itu bisa dipakai bahkan ketika lahannya pun sempit. Kemudian pencegahan terutama di tingkat remaja. Jadi tadi saya juga masukan saya adalah bahwa edukasi cash pro untuk milenial, kelompok remaja itu menjadi penting karena mereka nanti akan mencetak generasi penerus, terutama remaja putri. Terutama walaupun ada kontribusi remaja putra ya, tapi yang paling berperan akan mengandung hamil itu kan perempuan, laki gitu ya. Laki-laki cuma kontribusi. Cuma yang perlu dipersiapkan adalah si perempuan gitu, utama perempuan, karena dia yang akan mewadahi, istilahnya memberikan kehidupan selama 9 bulan kepada calon generasinya. Jadi kalau anak remaja putri ini misalnya hobinya diet, makan semen, nggak bernutrisi, misalnya kan dia maunya kurus gitu kan. Nah ini yang kita harus memberikan mindset dia bahwa body image itu nggak jangan terlalu dipentingkan, penting dan juga bahwa dia adalah mencetak generasi penerus. Jadi kalau dia kurang gizi pasti nanti ada besar ada anak-anak yang kurang gizi juga gitu ke arah milenial ini. Dan kelemahan Kementerian Kesehatan salah satunya adalah memang masih lemah untuk pembinaan ya. Jadi program remaja itu sudah mau dilakukan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, karena remaja ini beda untuk mendekatinya kan, harus remaja itu juga gitu. Jadi harus ada sebaya atau konselor. Jadi ada duta-duta gitu. Jadi maunya dari mereka untuk mereka yang ngasih tahu. Jadi kalau dia dikasih tahu kita nggak mau dengar, tapi kalau yang ngasih tahu ngomong stunting itu lebih enak kalau sekali bisa, tapi lebih kepada sebetulnya membentuk peer group gitu. Jadi kalau untuk peraturan gubernur kan sudah ada ya untuk perbaikan gizi, tapi memang perlu ditindaklanjuti, tapi permasalahan daerah itu harus ditelaah. Jadi kalau nggak percaya dengan penelitian yang sudah dilakukan, bikin penelitian aja lagi yang baru gitu. Tapi perkawinan sekerabat itu meningkatkan risiko stunting di Kerinci gitu. Terus nanti di daerah Tanjak mungkin beda lagi atau memang ada yang seperti itu. Nah, itu yang harus diteliti lebih lanjut. Jadi memang kabupaten kota setidaknya harus menindaklanjuti dengan berbagai upaya percepatan penanganan stunting. Nah, itu sudah saya sampaikan sebetulnya di poin-poin tersebut
banyak, ada 13 poin kalau nggak salah saya di kertas kerja saya, itu sudah saya sampaikan ke Gubernur Jambi, dan mungkin sebetulnya sudah ditindaklanjuti juga dengan bukti bahwa integrasinya saat ini memang arahnya ke percepatan penanganan stunting. Gitu Bang Nanda dan Bang Deddy. Saya kembalikan lagi. Ya, jadi kan pola stunting di kabupaten kota ini kan beragam, Bu, ya. Beragam apa yang terjadi, faktor dan segala macam. Kalau di kota lebih pada faktor ekonomi, kalau di Kerinci itu faktor ya mungkin sosial budaya ya, sosial ekonomi budaya juga menjadi sebuah hal yang sebenarnya patut juga untuk kita telaah, karena memang lokusnya memang kan di kabupaten kota. Kalau di provinsi hanya upaya percepatan saja untuk untuk mendorong ini. Nah, ini kan keterlibatan atau intervensi pemerintah dalam hal ini gubernur atau kepala daerah yang lain dalam konteks ini juga perlu. Nah, barangkali tadi sudah banyak yang disampaikan, ada program, ada upaya yang harus dilakukan. Namun kendala memang kurang tersosialisasinya ini yang menjadi persoalan nampaknya yang perlu menjadi catatan barangkali. Apakah saya tidak tahu juga nih Bu, program dia ada tetapi terjadi miss juga, bisa saja terjadi kan Bu, miss koordinasi antar lembaga yang terlibat secara lintas sektor ini. Nah, pemahaman ini harus gimana nih Bu? Apakah sebuah forum perlu dilakukan dalam arti pemahaman kita terhadap stunting ini bukan hanya tugas kesehatan, tetapi ada BKKBN, ada unsur dinas ini. Kalau di Pemda ada dinas, ada PU gitu. Nah, saya pikir perlu ini menjadi sebuah saran Ibu. Gimana kalau pendapat Ibu sendiri forum pemahaman kita terhadap, karena kami sendiri anak-anak muda yang ini masih kurang pemahaman itu, masyarakat awal pun apalagi gitu. Nah, Pak Kades saja kalau kita dengan cerita Ibu, stunting itu apa gitu, kalau udah dijelasin, oh iya gini-gini, tapi kan mereka tidak pemahaman mereka sebatas itu, tapi kan implementasinya ini kan menjadi persoalan. Apakah betul dana desa itu digunakan sebagian untuk infrastruktur, sebagian untuk apa, atau untuk stunting, ini kan belum kita lihat juga nih Bu. Kan belum nampak progres, barangkali betul perlu penelitian, tetapi kan terus didorong juga terus nih ini intervensi pemerintah nampaknya nih Bu. Saran Ibu atau sebenarnya itu, tapi kan belum nampak ya Bu ya. Ada aspek kami anak-anak muda ini belum begitu nampak. Kalau saat ini kan kita masih dari tahapan sosialisasi ya dalam 2 tahun ini, dan kemudian sepertinya sudah mulai kelihatan terlihat bahwa mereka tahu, pernah dengar, setidaknya begitu kan ya. Nah, tapi untuk iya atau enggaknya ini yang masih menjadi istilahnya dari sisi pembinaan dan pengawasan pendampingan lagi yang perlu ditingkatkan. Arahnya ke sana. Karena sosialisasi edukasi udah banyak nih gitu ya, dari berbagai media, kemudian semua rame-rame ngomong stunting gitu kan, semua rame-rame ngomongin PU juga ngomong stunting terkait dengan infrastruktur terutama air bersih gitu ya. Tapi yang penting itu sekarang adalah pendampingan, pembinaan dan pengawasan. Istilahnya harus ada yang nanya, benar nggak kamu alokasikan adik kamu sebagian untuk itu? Nah, itu yang sekarang saya mungkin belum. Tapi kalau untuk forum dan kelompok kerja, kayaknya mereka sudah ada. Jadi kelompok kerja tentang akselerasi penanganan stunting ini mungkin sudah, kayak di penanganan DBD itu ada Pokjanal, kelompok kerja operasional, sampai ke tingkat kecamatan dan desa. Pokjanal DBD itu sudah lama, tapi kadang-kadang di SK-nya ada yang kerja udah KT kayak itu. Nah ya, jadi banyak itu di Indonesia tuh kayak gitu, program-program tuh bagus gitu, disuruh bikin tapi terus kerja enggak kayak gitu. Nah yang ini yang sering menjadi apa, jadi istilah ya, jadi istilah jangan cuma di kertas kayak gitu. Nah jadi kalau misalnya kita bikin pokja, yuk ayo disuruh bikin pokja, kita bikin pokja, ini anggota segala macam, tapi terus nggak ngerjain apa-apa. Nah ini yang penting sebetulnya. Jadi lebih ke pembinaan, pendampingan, dan pengawasan. Karena sebetulnya program yang sudah dibikin rinci, rigid gitu oleh pemerintah baik pusat ya, kemudian dengan melihat mencermati bukti-bukti empiris hasil penelitian dan sebagainya, itu sudah dibuat.
kemudian dengan belajar dari negara lain misalnya ya, yang lebih dulu sukses misalnya gitu kan ya. Tapi kita arahnya ke sana, arahnya tuh pendampingan yang belum, jadi pengawasan itu yang masih kurang. Kita kasih gitu, tapi terus nggak ada yang ngawasin. Jadi arahnya tuh mungkin ada tim yang memang mengawasi, jadi nanyain gitu. Nggak usah lagi stunting. Masalah penerapan protokol kesehatan COVID nih, kan kita masih COVID nih. Tapi sudah dikasih izin melakukan resepsi pernikahan dan segala macam. Tapi tidak ada tuh yang ngawasi, diterapkan nggak protokol kesehatan pada saat melakukan resepsi, pada saat dikasih izin gitu, terus bagaimana pengawasannya? Ada nggak yang datang, yang ngawasin? Nah, sekali-sekali, harusnya kan setiap, bukan sekali-sekali, tapi terus ada pengawasnya yang hadir. Nah, ini yang lemah di kita, itu yang lemah di situ. Jadi perbaiki bagian situnya gitu. Jadi jangan hanya sosialisasi, edukasi dijalankan, tapi terus nggak ada pendampingan dan supervisinya, pengawasannya. Jadi kalau kita bilang tolong alokasikan ya anggaran untuk ini untuk penurunan akselerasi stunting lah misalnya di desa. Kemudian dilihatlah pada saat musrenbang masuk ke anggaran yang di Bapeda, kemudian di DPR, dilihatlah dialokasikan tidak gitu. Kalau tidak dialokasikan dikasih teguran kan begitu kan, suruh perbaiki gitu enggak nyampe situ. Yang begitu-begitu nggak jarang kita lakukan gitu. Nah ini akhirnya mentok, jadi kita tuh tukang sosialisasi mengedukasi sebatas itu, tapi pengawasnya ada KT. Itu kan yang penting tuh pengawas. Oh, kau udah nyediakan ya, kau kasih alokasi, kau ganti, kan gitu. Ini yang nggak ada yang di situnya, bagian pengawasnya, bagian pembinaannya yang masih lemah menurut saya ya. Itu. Jadi kalau bikin ini, bikin itu, udah dibikin orang nih, sudah dibikin, bikin kelompok kerja, buat kelompok kerja, SK-nya. Ini ada SK-nya, kerja mana? Belum tahu, lagi kaget dulu. Nah, itu masalah kita tuh itu, Bang. Jadi pada tataran aksi yang perlu menjadi bahan untuk didiskusikan. Jadi tidak hanya pada tataran sosialisasi atau pencegahan semata. Udah banyak tapi itu. Pada tataran aksi yang harus dilakukan. Artinya mendorong sesuatu itu sejauh mana gitu. Nah, sehingga fungsi pengawasan, fungsi optimalisasi sebuah program itu bisa menjadi terukur. Kalau dia hanya sebatas seremonial atau acara sosialisasi, seminar dan itu hanya lebih sebenarnya menggali data, memberikan pemahaman, tetapi lebih pada taraf aksi yang hari ini. Barangkali itu yang bisa kami tangkap, Bu. Dan ini menjadi poin tersendiri. Poin tersendiri mendorong agar tidak hanya bentuk tapi evaluasi yang dilakukan. Kelemahan, kekurangan, kalau istilahnya Nanda ini analisis SWOT ya, Nanda ya. Yang perlu kita pertajam lagi nih untuk lebih memberikan kontribusi terhadap masalah stunting ini. Barangkali Nanda ada yang ingin ditambahkan sebelum Ibu? Sudah Bang. Sudah. Tapi pesan saya gini Bang, tadi karena yang memang milenial harus dilibatkan dan kelemahan kita di bagian itu. Di bagian itu kita masih lemah. Karena tadi remaja, terutama remaja putri itu kunci untuk melahirkan generasi-generasi yang sehat. Jadi memang harus remaja dilibatkan. Jadi kalau bisa Bang Nanda sebagai angkatan muda Muhammadiyah itu sudah harus membuat misalnya kalau pertemuan nanti dengan angkatan muda itu kita bikin peer group untuk stunting, jadi mereka kayak duta stunting gitu kan. Saya bersedia untuk hadir misalnya memberikan narasumber kepada mereka, membimbing, membuat peer group lah kayak gitu, konselor-konselor dari mereka untuk mereka, jadi mereka menyadari gitu. Jadi itu ya penting, terutama remaja putri ya, terutama walaupun remaja putra juga harus disosialisasikan, tapi memang yang penting itu yang akan hamil ini dulu gitu, dipersiapkan supaya dia sehat, sehingga bayi-bayi yang dilahirkan juga sehat, tidak stunting. Itu pesan saya yang terakhir untuk yang muda-muda ini gitu. Artinya itu kelompok mahasiswa yang menjadi sasaran empuk. Nanda bisa mencari pasangan yang di luar Kerinci barangkali kalau sudah ketemu seperti itu.
Iya, itu salah satu rekomendasi, cuman kan tidak tidak menjurus pada signifikan, tapi awal saja ya kan, sasarannya anak muda, milenial, ya mahasiswa lah gitu kan, yang sudah mahasiswa perempuan ini kan sudah mahasiswa ya cari kerja, kalau nggak cari kerja dia nikah kan itu. Jadi sasaran. Tapi pola kita masih tinggi loh di tingkat SMA, Mas Bang, yang menikah juga tamat SMA. Jadi mulai dari SMA tetap harus dirangkul. Iya, gitu. Jadi kita perkawinan usia muda itu masih cukup tinggi di Indonesia, juga di Jambi. Jadi jangan hanya mahasiswa aja. Ya. Kerinci gol. Itu. Jadi memang benar-benar remaja yang 16, 18 tahun, 15, 16, 17 tahun itu yang menjadi sasaran, yang akan harusnya kita bina lebih dulu gitu. Itu Bang Nanda termasuk PR-nya Bang Nanda untuk Angkatan Muda Muhammadiyah. Hasil penelitian juga gitu kan. Yang umur-umur muda itu di Kerinci udah jadi petani ya, minimal kalau dia umur muda sudah jadi petani pasti dia minimal udah punya keluarga kan. Nah iya, artinya nikahnya itu di usia muda. Iya. Jadi menikahnya dini, umurnya kurang dari 20 udah banyak nikah kan. Soalnya kan petaninya nggak muda-muda, berarti kalau yang menyelesaikan kuliah kan mungkin dia petani. Iya. Kira seperti itulah. Iya. Terima kasih Bu. Ini Nanda baru selesai menyelesaikan S2-nya, khususnya di Magister Ekonomi ya, jurusan apa nah? Perencanaan pembangunan wilayah kebetulan. Iya, kebetulan. Kesejahteraan petani. Iya. Di mana, di Unjaya? Di Unjaya. Oh ya. Baru selesai ujian dan alhamdulillah udah lulus, tinggal perbaikan lagi barangkali. Barangkali Ibu ada yang ingin sebelum disampaikan sebelum kita tutup? Udah cukup Bu. Jadi closing statement saya, artinya tadi kita yang namanya permasalahan gizi, whatever, apakah itu gizi lebih, gizi kurang, ataupun mikronutrien, terutama tadi kita lagi ngomongin stunting, itu semua harus ikut serta. Tidak bisa hanya orang kesehatan sendiri, tapi terintegrasi, terutama tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat itu juga harus dilibatkan. Terlibat seluruh lapisan. Jadi tidak hanya pemerintah sendiri, swasta, masyarakat juga harus ikut serta dalam percepatan penanganan stunting ini. Kalau tadi target kita 14% dalam 3 tahun, itu kalau saya bilang mustahil bisa dilakukan. Ya tanpa terintegrasinya, istilahnya itu kerjanya harus kerja keroyokan. Nah itulah yang menjadi closing statement saya, bahwa kita bisa karena gotong royong. Ya kan? Gotong royong itu kan sifat dasar kita yang sudah kita lupakan. Jadi sekali lagi mari kita bergotong royong untuk percepatan penanganan stunting dan percepatan permasalahan kesehatan masyarakat di Indonesia, khususnya di Provinsi Jambi. Itu saya kira. Terima kasih. Saya kembalikan kepada host, silakan Bang Deddy. Ya, terima kasih Ibu Kalsum yang sudah banyak sebenarnya poin yang bisa kita dapatkan. Nanti kita akan rangkum juga dalam kertas tuangan tulisan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi pribadi, bagi kami yang dari Angkatan Muda Muhammadiyah, kemudian dari Forum Diskusi Jambi, dan terutama barangkali akan menyaksikan atau nanti tayang di YouTube. Semoga bisa bermanfaat diskusi santai ini. Ke depan barangkali menjadi momen juga kita untuk berdiskusi dengan elemen komponen lainnya. Kita ingin lihat aksi mereka sudah sejauh mana dalam penanganan stunting ini. Sekali lagi terima kasih Ibu Umi Kalsum yang sudah meluangkan waktu di tengah suasana kita pandemis, puasa. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Tuhan Maha Kuasa. Sekali lagi terima kasih Ibu Umi, Nanda. Nanti kita berjumpa di kesempatan yang lain. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami tutup langsung dengan alhamdulillah.
Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih